Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pertemuan 5 akan mempresentasikan eh, mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif. Anggotanya ada 5 orang, yaitu saya sendiri, Binta Diki Syara, lalu ada Ikraya Muhammad, Nur Aziza Anjarita, Raka Maulana Abiyu, dan Syarani Anjani. Boleh next slide. Yang akan kami bahas di sini ada 4 poin, yaitu ada an introduction to inquiry, the structuring of inquiry, quantitative and qualitative, introduction, lalu yang terakhir ada philosophical, paradigma, and interpretive. Boleh saja langsung dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Dia belum ada suaranya, belum. Yang pertama chapter 1 yaitu tentang An Introduction to Inquiry. Di sini ada tiga, yaitu ada penjelasan, deskripsi, dan eksplorasi. Untuk penjelasan adalah penelitian sosial dapat memberikan penjelasan terhadap fenomena sosial melalui hubungan sebab akibat. Untuk deskripsinya yaitu dapat digunakan untuk menggambarkan situasi sosial. Dan yang eksplorasi adalah survei sosial akan dilakukan sebagai langkah awal terhadap topik peta yang mungkin memerlukan penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Selanjutnya ada The Foundation of Social Science, itu teori ilmiah yang berkaitan dengan aspek logis dari sains menyediakan penjelasan sistematis, sedangkan pengumpulan data berkaitan dengan aspek observasi. Data analisis mencari pola dalam observasi dan bila perlu, bandingkan apa yang logis diharapkan dengan apa yang sebenarnya diamati. Selanjutnya ada The Purpose of Social Research, yaitu bertujuan untuk memberikan penjelasan berupa hubungan sebab akibat. Buku ini juga mencatat bahwa meskipun beberapa penelitian masih sebatas pemahaman, upaya penelitian ini secara sadar bertujuan untuk membawa perubahan dalam masyarakat dan menciptakan masyarakat yang lebih siap kerja dan berkeadilan. Nah, di sini ada 3 some dialectic of social research, yaitu yang pertama ada teori deduktif dan induktif. Untuk penalaran induktif yaitu bergerak dari hal yang khusus ke hal yang umum, sedangkan deduktif sebaliknya dari hal umum ke khusus. Yang kedua ada determinisme versus agensi, yaitu setelah menciptakan prasangka dalam jumlah yang masuk akal, sehingga kita dapat membedakan prasangka yang tingkatnya lebih tinggi atau lebih rendah. Kita akan menelusuri penyebabnya. Yang ketiga itu ada data kualitatif dan kuantitatif. Debbie berpendapat bahwa perbedaan data kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian sosial adalah hakikatnya perbedaan antara numerik dan non-numerik data. Selanjutnya ada some social science paradigma. Yang pertama itu ada makro teori dan mikro teori. Makro teori atau teori makro yang bertujuan untuk memahami gambaran besar tentang institusi masyarakat secara keseluruhan dan interaksi antara masyarakat. Yang kedua ada rational objectivity reconsiderate, yaitu ilmuwan sosial positivistik sebagai contoh. Kadang-kadang keliru dalam mengasumsikan bahwa manusia selalu bertindak secara rasional. Selanjutnya ada elemen of social theory, yaitu menjelaskan pengamatan melalui penggunaan konsep-konsep. Konsep-konsep ini adalah elemen abstrak yang mempresentasikan kelas fenomena dalam bidang studi. Terus selanjutnya ada tuh logical system revisited, yaitu ada 3 elemen utama dalam model tradisional ilmu pengetahuan, yaitu ada teori, operasionalisasi, dan observasi. Dan yaitu ada juga deduktif teori construction, yaitu langkah pertama dalam ini adalah memilih topik yang menarik bagi Anda. Setelah itu memilih topik, langkah berikutnya adalah melakukan inventarisasi tentang apa yang sudah diketahui atau dipikirkan. Terus yang selanjutnya itu ada induktif teori construction, yaitu penelitian lapangan pengamatan langsung terhadap peristiwa yang sedang berlangsung, sering digunakan untuk berkembang teori melalui observasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Selanjutnya itu ada politik dalam penelitian sosial. Etika politik merupakan konsep yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral dalam mengelola dan membentuk sistem politik, serta mendistribusikan hak-hak dan kewajiban dasariah. Penelitian etika politik melibatkan pembandingan dan analisis pandangan seperti Machiavelli dan Al-Mawardi terhadap etika politik. Etika politik juga mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan publik yang melibatkan proses pembuatan aturan dan kebijakan oleh pemerintah. Selanjutnya, next slide. Yang kedua itu ada masalah etis dalam penelitian sosial. Masalah etis dalam penelitian sosial terkait dengan cara bagaimana peneliti mengambil keputusan dan melaksanakan peneliti yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memecahkan masalah sosial. Etika dalam penelitian sosial melibatkan aspek seperti konsentrasi pada kepentingan publik dan kebenaran data, penggunaan metode yang etis dan benar, pengambilan keputusan yang berwawasan etika, pengembangan rekomendasi yang berdasarkan data yang benar dan objektif, dan yang terakhir, penggunaan kode etik yang sesuai untuk minimalisasi pelanggaran dalam penelitian. Next slide. Yang selanjutnya itu ada anonimitas dan kerahasiaan. Anonimitas dan kerahasiaan adalah dua aspek penting dalam etika penelitian sosial untuk melindungi identitas subjek penelitian. Anonimitas berarti identitas subjek disembunyikan dari semua orang. Sedangkan kerahasiaan berarti data atau informasi tentang subjek dirahasiakan. Dalam penelitian sosial, anonimitas dan kerahasiaan digunakan untuk melindungi privasi dan keamanan subjek penelitian, serta memastikan bahwa data yang diperoleh dari subjek penelitian tidak disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan yang tidak etis. Anonimitas dan kerahasiaan juga penting dalam sistem whistleblowing, di mana pelapor atau whistleblower dapat menghadapi ancaman terhadap karir dan keselamatan mereka. Next slide. Analisis dan pelaporan dalam penelitian sosial. Analisis dalam penelitian sosial melibatkan proses sistematis untuk memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah sosial dengan menggunakan metode dan teori ilmu sosial. Ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi hubungan antara variabel. Contoh analisis dalam penelitian sosial meliputi analisis ketidaksetaraan, gender, dampak media sosial pada kesejahteraan mental, dan studi migrasi dan integrasi sosial. Sementara itu, pelaporan hasil penelitian sosial melibatkan penyusunan laporan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Ini termasuk penulisan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan jenis penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, dua kontroversi etis dalam penelitian sosial. Dua kontroversi etis dalam penelitian sosial meliputi yang pertama itu adalah penggunaan data yang tidak etis. Salah satu kontroversi etis dalam penelitian sosial adalah terkait dengan penggunaan data yang diperoleh secara tidak etis. Misalnya melalui pelanggaran anonimitas dan kerahasiaan subjek peneliti. Hal ini dapat melibatkan penyalahgunaan informasi pribadi atau identitas subjek yang bertentangan dengan prinsip etika penelitian. Yang kedua itu keterlibatan subjek peneliti yang sukarela. Kontroversi lainnya adalah terkait dengan keterlibatan subjek peneliti secara terpaksa atau tidak sukarela. Kedua kontroversi ini menyoroti pentingnya mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian sosial, seperti anonimitas, kerahasiaan, dan partisipasi sukarela subjek. Untuk memastikan bahwa peneliti ini dilakukan dengan menghormati hak-hak dan kesejahteraan individu yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, objektivitas dalam penelitian sosial. Objektivitas dalam penelitian sosial merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa peneliti dilakukan secara objek tanpa pengaruh dari pandangan atau kepentingan pribadi. Hal ini melibatkan penggunaan metode ilmiah yang dapat diandalkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyimpulkan temuan berdasarkan bukti yang ada.
Sementara itu, ideologi dalam penelitian sosial mengacu pada pandangan, keyakinan, atau nilai-nilai yang dapat mempengaruhi pemilihan topik penelitian. Interpretasi data dan kesimpulan yang diambil penting untuk menyadari pengaruh ideologi dalam penelitian sosial dan berupaya untuk minimalkan dampaknya terhadap objektivitas penelitian. Selanjutnya, ini ada 3 penelitian sosial, ada 3 macam penelitian. Ada yang pertama itu penelitian sosial dan ras. Penelitian sosial tentang ras melibatkan studi tentang bagaimana ras mempengaruhi interaksi sosial, akses terhadap sumber daya, dan pengalaman. Terus yang kedua itu ada politik penelitian seksual. Politik penelitian seksual merujuk pada pengaruh kebijakan, nilai, dan kepentingan politik terhadap penelitian isu-isu seksual. Yang ketiga itu adalah politik dan sensus. Politik dan sensus terkait dengan pengaruh kebijakan dan kepentingan politik dalam penyelenggaraan sensus penduduk. Selanjutnya, 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu tujuan penelitian sosial meliputi beberapa aspek utama yang dapat dibagi menjadi eksplorasi. Tujuan eksplorasi dalam penelitian sosial adalah untuk menemukan dan memahami fenomena baru atau mengevaluasi fenomena yang sudah ada dengan cara yang lebih mendalam. Eksplorasi bertujuan untuk membuka kemungkinan baru dalam pemahaman tentang suatu masalah sosial. Yang kedua itu adalah keterangan. Tujuan keterangan dalam penelitian sosial adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap tentang suatu fenomena atau masalah sosial. Yang ketiga itu ada penjelasan. Tujuan penjelasan dalam penelitian sosial adalah untuk memahami dan memperlihatkan hubungan antara variabel dalam suatu fenomena atau masalah sosial. Next slide. Penjelasan ideografis dan penjelasan nomotetis. Penjelasan ideografis adalah penjelasan cara menganalisis fenomena sosial dengan fokus pada kasus tertentu atau individu tertentu. Yang kedua itu adalah penjelasan nomotetis. Penjelasan nomotetis merupakan cara menganalisis fenomena sosial dengan fokus pada hubungan umum dan konsisten antara variabel. Next, selanjutnya. Studi cross-seksional dan studi longitudinal. Studi cross-seksional adalah jenis penelitian observasional yang menganalisis data variabel pada satu titik waktu tertentu. Untuk memahami hubungan antara variabel tersebut, studi ini juga dikenal sebagai analisis cross-seksional, studi transversal, atau studi prevalensi. Sedangkan studi longitudinal adalah jenis peneliti yang mengumpulkan data dari orang atau kelompok yang sama dari waktu ke waktu untuk memahami perubahan yang terjadi dalam variabel yang diamati. Studi longitudinal dapat membantu memahami hubungan sebab akibat antara variabel dan memperlihatkan perubahan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Next, selanjutnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada chapter 5, ada 3, itu yang pertama ada konsep. Pemikiran ini cenderung bersama dengan orang lain, namun individu dapat mengembangkannya gambaran yang telah diamati dan dapat menimbulkan sebuah prasangka. Sesuatu yang disetujui secara spesifik dengan ketentuan prinsip atau gagasan yang telah mencapai proses kesepakatan disebut konseptualisasi. Yang kedua itu ada pilihan operasional. Konseptualisasi berkaitan erat dengan operasionalisasi. Operasionalisasi adalah pengembangan prosedur operasi penelitian tertentu yang akan menghasilkan observasi empiris yang mewakili konsep di dunia nyata. Adapun 4 tingkat pengukuran yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang terakhir ada pengukuran. Presisi dan akurasi jelas merupakan kualitas penting dalam pengukuran penelitian dan mungkin tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Namun, ketika ilmuwan sosial menyusun dan mengevaluasi pengukuran, mereka memberikan perhatian khusus pada 2 pertimbangan teknis, yaitu reliabilitas dan validitas. Itu yang chapter 6 ada 3, indeks versus skala.
Meskipun indeks dan skala dimaksudkan sebagai ukuran variabel yang ordinal, skala biasanya lebih memuaskan tujuan ini dibandingkan indeks. Sedangkan indeks didasarkan pada perhitungan sederhana ketika memformulasikan indikator suatu variabel. Skala memanfaatkan struktur intensitas logis atau empiris yang ada di antara indikator-indikator variabel. Yang kedua itu ada skala. Terdapat 4 jenis skala, yaitu skala jarak sosial Borgadus, yaitu sebuah alat untuk mengukur berbagai tingkat kesediaan seseorang untuk bergaul dengan kelas orang tertentu. Skala Thurston suatu teknik yang menggunakan juri untuk menentukan intensitas berbagai indikator. Skala Likert yaitu suatu teknik pengukuran berdasarkan penggunaan kategori respons standar. Dan ada skala Goodman yaitu suatu metode untuk menemukan dan menggunakan struktur intensitas empiris di antara beberapa indikator suatu variabel tertentu. Ya, yang terakhir adalah tipologi. Tipologi adalah ukuran gabungan nominal yang sering digunakan dalam penelitian sosial. Tipologi dapat digunakan secara efektif sebagai variabel independen, namun interpretasinya sulit jika digunakan sebagai variabel dependen. Oke, selanjutnya itu ada dari buku buku kualitatif Inquiry and Research Design, Choosing Among 5 Approaches. Yang pertama itu ada purpose-nya. Tujuan utama buku ini adalah untuk menguji 5 pendekatan berbeda terhadap inquiry kualitatif, yaitu narasi, fenomenologi, teori dasar, etnografi, dan studi kasus. Studi yang mendiskusikan prosedur mereka untuk melakukan studi kualitatif. Pelaksanaan suatu penelitian meliputi pendahuluan terhadap suatu penelitian, termasuk di dalamnya pembentukan tujuan dan pertanyaan penelitian, seperti pengumpulan data, analisis data, penulisan laporan, dan standar validitas dan evaluasi. Selanjutnya ada What's New in this edition. Pendekatan penelitian kualitatif interpretatif berfokus pada sifat reflektif diri tentang bagaimana penelitian kualitatif dilakukan, membaca dan maju, telah menjadi lebih dominan dalam wacana kualitatif, dan dalam banyak hal telah diintegrasikan dalam inti wacana kualitatif. Untuk masing-masing pendekatan yang dibahas dalam buku ini, saya sekarang merefleksikan elemen interpretatif dari prosedur. Sejak saat itu, pendekatan penelitian kualitatif interpretatif yang berfokus pada sifat reflektif diri mengenai bagaimana penelitian kualitatif dilakukan, dibaca, dan dikembangkan menjadi lebih dominan dalam wacana kualitatif dan dalam banyak hal telah diintegrasikan ke dalam penelitian kualitatif. Inti dari penyelidikan kualitatif. Peran peneliti, orang yang membaca suatu bagian tekstual dan kualitatif, individu yang menjadi sumber pengumpulan data kualitatif memainkan peran yang lebih sentral dalam keputusan desain peneliti. Boleh next slide. Selanjutnya itu ada rasional for this book. Buku ini menyoroti prosedur-prosedur dalam melakukan penelitian kualitatif. Buku ini memberikan para peneliti kualitatif pilihan untuk melakukan penelitian kualitatif. Buku ini juga memberikan perbandingan pendekatan sehingga pembaca dapat mempertimbangkan pilihan dan memutuskan pilihan mana yang tepat untuk naskah penelitian mereka. Apapun pendekatannya, semua penelitian kualitatif cenderung mengikuti proses dasar penelitian. Yang terakhir, bagi individu yang dilatih atau disosialisasikan dalam pendekatan tertentu, analisis komparatif ini dapat memperluas cakupan metode penyelidikan mereka dan mendorong mereka untuk mencari prosedur alternatif. Boleh next slide. Oke, selanjutnya itu ada philosophical paradigma and interpretative frameworks. 5 asumsi filosofis mengarah pada pilihan penelitian kualitatif oleh individu, yaitu ada ontologi, epistemologi, aksiologi, retoris, dan juga asumsi metodologis. Peneliti kualitatif memilih pendirian terhadap masing-masing asumsi ini, dan pilihan tersebut mempunyai implikasi praktis dalam merancang dan melaksanakan penelitian. Meskipun paradigma penelitian terus berkembang, akan disebut
ada 4 paradigma yang mewakili keyakinan peneliti yang mereka bawa ke dalam penelitian kualitatif, seperti post-positivisme, konstruktivisme, advokasi atau partisipatif, dan pragmatisme. Berikutnya membahas tentang kerangka teoritis, yaitu komunitas interpretatif yang telah berkembang dalam penelitian kualitatif yang menginformasikan prosedur penelitian tertentu. Beberapa kerangka kerja tersebut akan dibahas, yaitu ada teori postmodern, penelitian feminis, teori kritis dan teori ras kritis, teori queer, dan penyelidikan disabilitas. Selanjutnya ada philosophical assumptions. Asumsi filosofis tersebut terdiri dari pendirian terhadap hakikat realitas, ontologi. Bagaimana penelitian mengetahui apa yang diketahuinya, yaitu epistemologi, peran nilai dalam penelitian, yaitu aksiologi, peran bahasa penelitian, yaitu retorika, dan metode yang digunakan dalam proses tersebut atau metodologi. Asumsi ini dikemukakan oleh Guba dan Lincoln pada tahun 1988. Asumsi retoris dengan menyadari bahwa kita perlu memperhatikan bahasa dan istilah-istilah penelitian kualitatif. Oke, selanjutnya itu ada paradigma of world views. Yang pertama yaitu ada positivisme. Penelitian kualitatif dengan menggunakan sistem kepercayaan yang didasarkan pada positivisme akan mengambil pendekatan ilmiah dalam penelitiannya. Pendekatan tersebut mempunyai unsur-unsur reduksionis logis, penekanan pada pengumpulan data empiris, berorientasi sebab akibat, dan juga deterministik berdasarkan teori-teori a priori. Selanjutnya yaitu ada konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial atau yang sering digabungkan dengan interpretivisme adalah pandangan dunia lain. Dalam pandangan dunia ini, individu mencari pemahaman tentang dunia tempat mereka tinggal dan bekerja. Selanjutnya yaitu ada advokasi atau partisipatif. Para peneliti mungkin menggunakan pandangan dunia alternatif, advokasi atau partisipatif, karena kaum positivistis menerapkan hukum dan teori struktural yang tidak sesuai dengan individu atau kelompok yang terpinggirkan. Dan kaum konstruktivitis tidak cukup mengadvokasi tindakan untuk membantu individu. Yang terakhir yaitu ada pragmatisme. Ada banyak bentuk pragmatisme. Individu yang menganut pandangan dunia ini berfokus pada hasil penelitian dan tindakan, situasi dan konsekuensi, penyelidikan, dan bukan pada kondisi yang mendahuluinya. Boleh next slide. Selanjutnya ada philosophical paradigma and interpretative frameworks. Akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, 5 asumsi filosofis mengarah pada pilihan penelitian kualitatif oleh individu, yaitu ada ontologi, epistemologi, aksiologi, retoris, dan asumsi metodologis. Penelitian kualitatif memilih pendirian terhadap masing-masing asumsi ini, dan pilihan tersebut mempunyai implikasi praktis dalam merancang dan melaksanakan penelitian. Meskipun paradigma peneliti terus berkembang, akan disebutkan ada 4 paradigma yang mewakili keyakinan peneliti yang mereka bawa ke dalam penelitian kualitatif, seperti post-positivisme, konstruktivisme, advokasi atau partisipasi, dan pragmatisme. Berikutnya membahas kerangka teoritis, yaitu komunitas interpretatif yang telah berkembang dalam penelitian kualitatif yang menginformasikan prosedur penelitian tertentu. Boleh next slide. Selanjutnya yaitu ada interpretive communities.
Yang pertama yaitu ada perspektif postmodern. Kaum postmodernis sebagai kaum radikal yang memfokuskan kritik mereka pada perubahan cara berpikir dibandingkan menyerukan tindakan berdasarkan perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu ada teori feminis. Feminisme mengacu pada orientasi teoritis dan pragmatis yang berbeda, perbedaan konteks nasional yang berbeda, dan perkembangan yang dinamis. Pendekatan penelitian feminis memusatkan dan menjadikan permasalahan perempuan menjadi beragam situasi dan institusi yang membingkai suatu situasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada teori kritis dan teori ras kritis. Perspektif teori kritis berkaitan dengan pemberdayaan manusia untuk melampaui batasan yang dikenakan pada mereka berdasarkan ras, kelas, dan gender. Selanjutnya yaitu ada teori queer. Teori queer dicirikan oleh berbagai metode dan strategi yang berhubungan dengan identitas individu. Sebagai kumpulan literatur yang berkelanjutan untuk berevolusi, ia mengeksplorasi berbagai kompleksitas konstruksi identitas dan bagaimana identitas direproduksi. Selanjutnya yaitu ada teori disabilitas. Penyelidikan disabilitas membahas makna inklusi di sekolah dan mencakup administrator, guru, dan orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Yang terakhir, boleh next slide. Selanjutnya ada logika pengambilan sampel. 1. Seorang ilmuwan atau peneliti tidak dapat mengamati seluruh masyarakat sosial. Oleh karena itu, ia harus menentukan apa yang perlu diamati dan apa yang tidak. Nomor 2, singkatnya merupakan proses memilih-memilah apa yang diamati. Yang ketiga, teknik sampling tertentu telah mengizinkan kita untuk menentukan atau mengontrol kesesuaian subjek penelitian. Next slide. Oke, selanjutnya ada metode sampling, non-probabilitas. Yang pertama ada reliance on available subjects. Yang kedua, purposive atau judgmental sampling. Yang ketiga, ada snowball sampling. Yang keempat, ada quota sampling. Boleh next slide. Selanjutnya ada metode sampling probabilitas. Yang pertama, metode efisien untuk menyeleksi sampel yang cocok pada variasi populasi. Yang kedua ada random sampling. Yang ketiga, representasi objektif. Boleh di next. Metode sampling probabilitas. Tujuan teori ini adalah untuk memilih seperangkat elemen dari populasi dengan cara tertentu. Yang kedua, seleksi acak merupakan teori yang menunjukkan kesempatan terpilih yang sama di antara elemen. Selanjutnya ada jenis desain sampel. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, systematic sampling. Yang ketiga, stratified sampling. Yang keempat, implicit stratification in systematic sampling. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya kami mengambil studi kasus Rohingya. Nah, analisis kaitan kasus dengan materi kami adalah penelitian sosial dapat menjadi alat yang berguna untuk memahami dan menganalisis konflik tersebut. Pendekatan ideografik dapat membantu dalam memahami pengalaman unik dan konteks individual pada pengungsi Rohingya. Sementara pendekatan non-teoritis dapat memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang konflik tersebut. Boleh next slide? Lalu, beberapa tujuan yang mungkin relevan dalam menganalisis masalah tersebut adalah penelitian sosial dapat membantu dalam memberikan penjelasan terhadap berbagai aspek, yaitu sejarah konflik, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak terhadap masyarakat. Penelitian sosial juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan situasi sosial masyarakat Rohingya, termasuk kondisi kehidupan mereka, akses kesehatan dan pendidikan, serta perlakuan yang mereka terima dari pemerintah dan masyarakat. Boleh next slide. Eksplorasi, survei sosial atau penelitian lapangan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi berbagai aspek masalah
Rohingya yang belum terungkap secara mendalam, seperti persepsi masyarakat terhadap konflik, strategi adaptasi, atau upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Eksplorasi ini dapat menjadi dasar acuan untuk penelitian lebih lanjut dan mengembangkan solusi yang lebih efektif. Boleh next slide? Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2 pertemuan PT 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.